Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang malam Allah kumpulkan kita kembali setelah 2 bulan tidak ketemu untuk melanjutkan sirah nabawiyahnya. Kisah tentang kehidupan Nabi, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya kita itu di Desember itu sebenarnya ada rencana untuk membahas tentang hal-hal yang terkait dengan perayaan perayaan Tahun Baru. Ya. Namun karena satu dan lain hal ada hambatan sehingga tidak terwujud. Kemudian Januari kita libur dan kemudian baru Februari kita ketemu dan nanti Maret sebenarnya sudah bulan Sya'ban. Jadi nanti Maret itu pun kita akan membahas tarhib Ramadan karena Aprilnya sudah Ramadan. Hari ini tanggal berapa nih sekarang? Ini hari Sabtu ya. Berarti 7 tambah 6 13 ya, kurang lebih 13 Rajab. Jadi sudah hampir pertengahan bulan. Berarti nanti tinggal setengah bulan lagi tambah 1 bulan Sya'ban. Berarti 45 hari lah kurang lebih plus minus. Kita sudah masuk Ramadan. Jadi mungkin baru ketemu lagi kajian Sirah Nabawiyah ini entah nanti di dalam bulan Ramadan yang belum fix jadwal-jadwalnya atau mungkin di bulan Syawal baru ketemu lagi. Allahu a'lam. Karena saya lihat bahannya cukup panjang. Kalau yang Banu Qainuqa itu pendek, peristiwanya pendek, ini, jadi bisa dalam 1 kali pertemuan. Banu Nadir sebenarnya tergolong panjang, tapi kita ringkas dalam 1 pertemuan. Nah kalau Banu Quraidah ini nggak bisa diringkas, paksa jadi 2 gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, nanti bagaimana? Biasanya kalau jedanya jauh itu, ya takutnya sudah lupa. Pas kita bahas bagian kedua, bahan satunya lupa. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nanti di review lagi. Ya. Apalagi kemudian ini maghrib dan isya'nya kan sudah makin mundur ya, makin mundur waktunya. Biasa menjelang Ramadan begitu. Baik, di dalam kitab Sirah Nabawiyah atau syarahnya itu Ar-Raudhul Unuf Imam As-Suhaili. Itu di dalam jilid ketiga, di buku ketiga, di bagian akhir menjelang akhir itu membahas tentang Ghazwatu Bani Quraidah fi sanati khamsin, jadi di tahun 5 Hijriah, al-amru ilahai biharbi Bani Quraidah. Di peristiwa perang Bani Quraidah yang dimulai dari bantuan mereka atau mereka persekongkolan mereka di dalam perang sebelumnya, yaitu perang Khandaq. Jadi tema sebelum ini, tema besar itu adalah Khandaq. Ghazwah Khandaq itu beberapa halaman panjang ya. Ghazwah Khandaq. Dari Dumatul Jandal kemudian Khandaq. Khandaq itu halaman 440, kemudian 462-nya ketemu Banu Quraidah. Ya. Itu kira-kira urutan peristiwanya, sebab. Falamma kanat ad-dhahru, pada waktu zuhur, ata Jibril Rasulullah, jadi Jibril yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama haddatsani Az-Zuhri, diperiwayatannya dari Az-Zuhri. Faqala, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bertanya, awa qad wada'ta silaha ya Rasulullah? Qala na'am. Apakah engkau sudah meletakkan persenjataanmu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, na'am, betul. Faqala Jibril, fama wada'atul malaikatus silaha? Sungguh kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Ba'du wa ma raja'at al-an illa min talabil qaum.
Kami belum meletakkan senjata karena setelah kembali dari menghadapi lawan, yaitu perang Khandaq. Innallaha azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila Bani Quraidah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengadakan perjalanan atau membentuk suatu rombongan lagi menuju Bani Quraidah. Fa ini amidu ilaihim famuzal zilun bihim, ya. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan menghadapi akhir kehidupan mereka atau akhir era mereka, dan mereka sudah tergoncang. Akan kita goncangkan dengan itu. Maka Nabi fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzanan, Rasulullah memerintahkan seorang muazzin, fa'adzana finnas, melaksanakan azan, ya. Berarti itu azan setelah sholat zuhur, jadi ada azan lagi. Kemudian Rasulullah berkata kepada kaum muslimin yang berkumpul, man kana sami'an muti'an, barang siapa di antara kalian mendengar dan taat, siap gitu maksudnya. Fala yusalliyannal asra illa Bani Quraidah. Hendaklah kalian persiapkan diri, karena ibadah zuhur tapi belum masuk asar. Hendaklah kalian tidaklah sholat asar kecuali nanti sudah sampai di Bani Quraidah. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ada di dalam tafsir Imam At-Tabari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Al-Jihad dengan derajat sahih. Jadi pembukaannya seperti itu. Jadi Rasulullah pulang dari Khandaq. Khandaq itu kan peperangannya sebenarnya dekat dengan Madinah, ya. Dari Masjid Nabawi ke Bukit Salah, di mana kita temukan masjid-masjid yang terkait dengan Khandaq, Masjid Al-Falah atau kadang-kadang menyebutnya Masjid Salman atau masjid yang 7 gitu. Disitulah Rasulullah menggali parit. Karena Rasulullah tidak pulang di situ, menggali parit dan tetap di sana. Setelah Allah kalahkan orang-orang pasukan sekutu, pasukan yang 3 kekuatan waktu itu berkumpul untuk menghantam kaum muslimin. Pertama, yang membuat skenario itu adalah orang-orang Banu Nadir yang baru saja diusir. Mereka tinggalnya di Khaybar. Mereka ini mendatangi kaum musyrikin Quraisy di Mekah, mengompori mereka agar mereka siap berperang lagi setelah Uhud. Kemudian mereka juga ke utara, ke Banu Ghatafan, dan memberikan tawaran yang sama. Kalau Banu Ghatafan itu sampai dikatakan, kalau kita menang lawan Muhammad ini, maka separuh dari hasil, di dalam riwayat yang lain itu, separuh dari hasil kurma, hasil panen kurma akan diberikan kepada mereka tahun ini. Wah, itu besar, karena Khaybar itu tanah yang subur. Sekarang pun kalau ke Khaybar, kan sekarang sudah mulai terbuka ya, Saudi itu. Kalau dulu kita, kalau ke sana, ya kecuali yang sekolah. Sekolah pun dibatasi ke beberapa tempat. Kalau sekarang ini sudah ada visa baru namanya, visa yang jadi satu dengan tiket. Jadi kalau misalnya mau ke Eropa, naik pesawat Saudia, berhenti di Jeddah kalau mau umroh, atau berhenti di Riyadh, atau berhenti di mana, terserah. Terus setelah itu melanjutkan lagi. Nah itu sama mereka dikasih visa sekarang, otomatis. Jadi tiketnya itu otomatis visa. Jadi sekarang untuk traveling di Saudi jauh lebih mudah. Itu paling tidak sudah berlaku awal Februari kemarin. Ya, tapi biasanya butuh waktu ya, karena belum semua orang kadang-kadang tahu. Kadang-kadang orang Saudi itu pelayanan itu agak kurang gitu kalau sama orang asing. Tapi kalau sama orang Eropa lain. Kalau kita kadang-kadang dapat prejudis lah gitu, dibeda-bedain. Gitu. Orang Indonesia itu kan di sana ya banyak kan pegawai itu pegawai musiman gitu. Atau ya udahlah kurang enak lah jelasin. Nah, tapi kenapa saya hubungkan ini, karena sekarang kita bisa ke Badar, kita bisa ke Tabuk, bisa ke macam-macam tempat yang dulu pernah terjadi. Nah, kalau kita ke Khaybar itu daerah yang paling banyak kebun kurma, karena mereka menghasilkan kurma di sana. Walaupun yang paling enak tentu di Madinah kurmanya kan. Tapi ada tempat seperti itu. Jadi ditawarkan hasil panen, separuh hasil panen 50%. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin topan ya, rihun, kirim angin topan, hancurlah kemudian perbekalan dan tenda-tenda orang-orang orang-orang Quraisy. Ya.
Tapi saya nggak mengulang kisah tentang Khandaq. Intinya perang Khandaq itu kalah. Nah, perang Khandaq itu kalah, ya, lawannya kalah, tidak berhasil mereka melewati parit yang dibangun itu oleh kaum muslimin. Nah, ketika pulang itu barulah dikabarkan oleh Jibril bahwa jangan beres-beres dulu. Jadi Rasulullah itu sudah mulai meletakkan senjatanya, baju besinya dibuka, kan baju besi itu susah makainya. Nah, ketika mau melepaskan itulah didatangi Jibril. Apakah wado'at, ya? Wado'a itu meletakkan, ya. Wado'tas silah. Apakah kau menanggalkan baju besimu, persenjataanmu? Itu, wahai Muhammad. Kata Nabi, iya, ada apa? Gitu kan. Kata Jibril, kami dan para malaikat belum ada perintah meletakkan senjata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, malaikat ini bertempurnya pakai apa? Tangan kosong, apa persenjataan? Ya kan? Nah, karena dia bukan manusia. Gitu. Tapi ketika Allah turunkan itu bisurati rajulin gitu. Jadi biasanya malaikat itu kalau turun itu kalau rame bisurati rijal gitu ya. Jadi diserupakan dengan manusia. Aslinya bukan. Jadi pada saat itu saja Allah berkehendak agar mereka muncul layaknya manusia. Tapi ketika menghadap Allah bentuknya seperti apa? Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Jadi kata malaikat, kami belum disuruh beristirahat, belum disuruh menanggalkan persenjataan kami. Ya. Kata Nabi, ada apa ini? Wahai Muhammad, engkau diperintahkan Allah untuk mengorganisir persiapan untuk menghadapi Banu Quraidah. Barulah Rasulullah tahu hubungannya apa, karena Banu Quraidah ini kan posisinya di dalam kota. Jadi kalau misalnya urutannya itu di luar kota itu antara Bukit Salah dengan Uhud itu kaum musyrikin gabungan dengan Banu Ghatafan dan sebagian orang-orang Yahudi. Nah, itu. Terus di antara mereka itu ada parit. Terus kaum muslimin, jumlahnya lebih sedikit 3.000. Kaum musyrikinnya 10.000. Kalau menurut Imam Al-Waqidi. Jadi begitu. Nah, di belakang kaum muslimin ini kota Madinah. Di belakang kota Madinah itu perkampungan Yahudi. Dari 3 Yahudi, Banu Qainuqa sudah selesai, sudah terusir. Banu Nadir tadi diusir ke Khaybar. Nah, Banu Quraidah itu di belakang. Itu kan sempat ketika pengepungan sulit, mau nggak mau saya cerita dikit nih supaya nyambung. Ya. Karena belum tentu semuanya ingat peristiwa ini. Jadi mereka itu sempat mengirim utusan lewat belakang, lewat Kubah. Ya, nanti Muhammad ini ketika dia perhatiannya penuh ke hadapan kami, serang dari belakang. Tapi orang Quraisy itu ragu-ragu gitu, ragu-ragu. Ketika mereka menyerang, kebetulan benteng yang terdekat itu adalah benteng yang dijaga oleh bibinya Rasulullah SAW. Ya. Saya lupa namanya. Ini. Allahumma shalli. Lupa. Ada bibi Nabi SAW yang berjaga-jaga di situ. Jadi orang orang Yahudi itu manjat ke atas benteng itu, tebas sama dia lehernya. Jatuh. Kaget orang Quraisy mundur semua. Padahal cuma 1 orang itu. Cuma 1 orang saja, tapi Allah izinkan bisa menebas leher. Saya kok lupa namanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, setelah itulah mereka kemudian kan gempar itu di benteng-benteng itu. Wah, ini Yahudi nyerang. Jadi mereka nutupi pagar dan sebagainya, pintunya ditutup, berjaga-jaga takut karena apa? Kaum muslimin sebagian besar di luar kota. Nah, ketika pulang Rasulullah SAW belum tahu berita ini. Barulah kemudian diperintahkan oleh Jibril untuk bersiap-siap. Maka berangkatlah mereka. Wastamala 'alal madinati ibna Ummi Maktumin. Yang diperintahkan Nabi untuk berjaga-jaga atau memimpin kaum muslimin di Madinah itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang diutus ke Yastrib itu dulu sebelum Rasulullah hijrah bersama Mus'ab bin Umair untuk mengajar orang-orang Quraisy, mengajarkan kaum Ansor. Jadi beliau ini yang ditunjuk oleh Nabi radhiyallahu anhu untuk memimpin salat. Jadi Rasulullah ketika sampai di Madinah berangkat lagi ke selatan ke arah Kuba itu untuk mengepung Banu Quraidah. Ya. Jadi seperti itu. Qala Ibnu Ishaq wa qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib, Ali ibn Abi Thalib bi rayatihi ila Bani Quraidah. Rasulullah menempatkan Ali bin Abi Thalib dengan membawa benderanya. Berarti membawa bendera bisa di depan. Jadi Rasulullah menyusun satu rombongan yang di depannya itu Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi. Membawa bendera Nabi Al-Uqab, bendera Nabi. Jadi Rasulullah berperang itu ada ininya, ada benderanya, bendera kehormatan.
Bukan bendera yang dinaik turunkan kayak merah putih, bukan. Tapi bendera itu hanya keluar kalau perang saja. Disimpan di masjid di dalam Masjid Nabawi. Baru dikeluarkan kalau ada peperangan. Jadi diberikan kepada Ali bin Abi Thalib agar memimpin rombongan. Jadi Rasulullah posisinya agak ke belakang. Wabtadarohan nas. Jadi manusia ngikut semua itu. Karena itu semacam ini, semacam simbol. Jadi kemana bendera itu pergi, orang ngekor ke sana. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kepala rombongan lah. Kalau sekarang kan kita, kalau misalnya ada marching band atau apa perjalanan beramai-ramai itu kan biasanya bawa bendera di depan. Itulah yang diikuti. Fasara Ali bin Abi Thalibin, fasara Ali ibnu Abi Thalibin hatta idza dana itu mendekat minal husuni. Nah, ketika mulai sampai di benteng, di dekat benteng orang-orang Quraisy, orang-orang Banu Quraidah. Nah, ini perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi itu senang membuat benteng dari dulu. Jadi sejak mereka masih di Palestina atau di pinggiran Sungai Yordan itu mereka biasa buat benteng. Jadi di Madinah juga mereka membuat benteng. Di sini disebutkan husun itu hisnu benteng. Tapi ada kitab yang isinya doa al-hisn. Itu maksudnya orang kalau berdoa itu merupakan benteng bagi dirinya. Jadi ada kitab, dulu saya hampir beli, bukan hampir beli, saya pikir itu kitab tentang perbentengan, ternyata pas dibuka, oh ini maksudnya kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, kumpulan doa kitab itu yang disebutnya al-hisnu. Jadi artinya melindungi. Kita melindungi diri kita dengan doa. Maghrib, malam, petang, menjelang tidur dan sebagainya. Nah, ketika mendekati benteng, sami'a minha maqalatan qabihatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ejekan, maqalah itu omongan. Makalah. Indonesia juga makalah itu kertas yang isinya argumen-argumen gitu kan. Jadi kalau maqalah tuh di sini maqalatan ya, qabihatan, omongan-omongan jelek tentang Nabi. Jadi orang membincangkan, orang-orang Yahudi terdengar dari atas bentengnya mereka itu, mereka lagi ngomongin jelek tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib waraja'a hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqi, kemudian langsung Ali bin Abi Thalib nyuruh orang lain untuk memimpin berangkat, langsung ke belakang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Posisinya agak ke belakang. Menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah la 'alaika an la tadnuwa min haula'il akhbar akhabith min haula'il akhabith. Wahai Rasulullah, kau jangan dekat-dekat. Gak usah mendekat ke tempat kumpulan orang-orang jahanam itu, orang-orang kotor itu. Khabith itu kan najis, khabith. Orang-orang yang kotor. Kata Nabi SAW, 5, kenapa? Ya, tapi Rasulullah sudah tahu kenapanya. Ya. Adhunnuka sami'ta minhum li adha, kata Nabi. Apakah kau mengira mereka mengomongi, atau mungkinkah mereka itu ngomongin saya yang buruk-buruk, kata Rasulullah. Qala na'am ya Rasulullah, betul saya mendengar itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ra'auni lima yaqulu min dzalika syai'an." Nanti kalau mereka sudah melihat saya, kata Nabi, kalau saya sampai ke tempat itu, kan rombongan panjang. Jadi yang paling depan sudah ketemu benteng terdepannya Yahudi. Nyinggir atau kemana gitu. Dan nanti rombongan Nabi lama-lama nyampe juga karena barisan itu lewat sana. Belum saling serang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti kalau mereka sudah melihat saya, kalau udah dekat, pasti mereka berhenti dari ngomong-ngomong itu. Ngomong jelek-jelek itu. Tapi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat pada umumnya tidak suka Rasulullah dicaci. Sebagaimana kita juga nggak mau kan Rasulullah dicaci maki, dihina-hina. Kita tidak akan terima. Jadi Ali bin Abi Thalib itu perasaannya halus sekali. Cukuplah dialah yang mendengar jelek-jelek tentang Nabi dari ucapan orang-orang Yahudi. Kalau bisa Rasulullah nggak usah dengar gitu. Maksudnya begitu. Atau nyarilah jalan lain lah. Jangan jalan itu. Nanti ketemu benteng itu orang itu masih ngomong-ngomongin. Kata Nabi biarlah aja. Nanti mereka kalau ketemu saya akan berhenti ngomong itu. Maksudnya apa? Kita lihat. Falamma dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendekati tempat itu, min husunihim, dekat dari benteng orang-orang Yahudi itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung ngomong duluan. Mengajak omongan, membuka omongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ikhwanal qiradah." Itu. Menggunakan istilahnya ya ikhwanal qiradah. Kirdun bahasa Arab artinya monyet. Qiradah, monyet-monyet. Wahai saudara-saudaranya monyet, kata Nabi.
Ini merujuk kepada kebiasaan orang Yahudi dahulu, Bani Israel, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan senang berniaga, senang cari penghasilan dan sebagainya, senang bekerja. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian kerja asal jangan kerja Sabtu. Ya, asal jangan Sabtu kerjanya. Nah, mereka senang mancing waktu itu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan sedikit sekali. Di pas hari Sabtu itu ikan banyak banget gitu di Sungai Yordan itu. Tapi ada larangan gitu, nggak boleh kerja di hari Sabtu itu. Sudahlah, nggak apa-apa kata mereka. Satu pulang mancing dapat banyak. Ya. Yang tadinya mau taat, akhirnya kan seperti itu kita juga kan. Kitanya taat, orang-orang nggak taat, lama-lama ngikut juga. Kebiasaan buruk manusia kan. Ada pelanggaran, akhirnya yang tadinya nggak mau ngelanggar, akhirnya ikut. Akhirnya semua melanggar. Akhirnya mereka dikutuk lah orang-orang itu. Sebagian diantaranya kunu qiradatan khasiin kalau dalam Al-Quran. Akhirnya mereka semua menjadi kera-kera yang terlaknat itu, yang tidak beruntung. Tapi kemudian kalau dibahas secara ilmiah, bukan berarti semua kera dari orang Yahudi. Gitu. Nanti kita masuk teori evolusi, nanti pembahasannya bukan ke sana. Tapi itu peringatan bagi kita bahwa kalau Allah sudah larang sesuatu, ya hindari, jauhi. Maka Rasulullah SAW menyapa mereka dengan sapaan yang mereka tahu maksudnya. Jadi Rasulullah di situ bukan sedang mengejek, tapi mengingatkan kembali. Ingat kalian itu kan dulu melanggar Allah, perintah Allah gitu. Dan ada di dalam kitab mereka. Jadi Rasulullah menyapa itu bukan untuk menghina. Mengingatkan kembali faktanya bahwa mereka nenek moyangnya dulu ada yang melanggar. Itu menunjukkan bahwa tidak seluruh orang Yahudi jadi monyet pada saat itu. Hanya beberapa saja yang paling melanggar jadi monyet. Sehingga orang-orang akhirnya taat. Makanya Sabat, hari Sabtu itu untuk Yahudi yang ortodoks sekarang ini sangat sakral. Ya. Sabtu mereka nggak ngapa-ngapain. Nggak nyalain lampu, nggak apa-apa. Pokoknya benar-benar kayak nyepi lah kalau di Bali itu atau di komunitas Hindu. Jadi Rasulullah hanya mengingatkan saja, ya ikhwanal kiradah, hal akhzakumullahu wa anzala bikum niqmatun. Kata Nabi, wahai orang-orang yang sebagian saudaranya dulu pernah jadi monyet, apakah kalian masih menantang Allah? Apakah kalian masih kurang dapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa anzala bikum niqmah. Niqmah, Nabi menggunakan istilah niqmah, pakai qaf dia, bukan ni'mah. Kalau ni'matun, ni'am artinya ya kenikmatan, kebaikan, hal yang kita sukai. Makanya kita alhamdulillah nikmat Allah. Itu nikmat yang di situ maksudnya kalau pakai bahasa Arab dia pakai ain. Ya. Ni'mah, nun, ain, mim, ta marbuta. Atau ni'am kalau jamaknya, ni'amun. Rasulullah menggunakan ungkapan niqmah. Jadi nun, qaf, mim, ta marbuta. Jadi apakah kalian masih kepingin dapat azab? Jadi nikmah sama dengan azab. Apakah kalian masih ingin mendapatkan hukuman dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban mereka? Qalu ya Abul Qasim. Jadi mereka tahu panggilan mesra Nabi. Yang tadinya Muhammad dan sebagainya tiba-tiba berubah jadi Luna. Ya Abul Qasim. Orang Arab kalau sudah manggil kita dengan nama, dengan apa namanya? Dengan gelar kita diambil dari kalau laki-laki berarti bapaknya siang. Abul Qasim berarti abunya Qasim. Qasim Al-Qasim adalah anak Nabi laki-laki yang pernah lahir tapi meninggal dunia ketika masih kecil. Jadi semua gitu. Kalau saya itu anak saya namanya Fatih, berarti Abul Fatih. Kalau orang manggil ya Abul Fatih. Tapi biasanya diambil dari anak yang paling tua, yang sulung, kali dia bungsu. Gitu. Tapi karena tinggal satu ini di rumah, yang lain nggak di rumah, ini dipanggil. Jadi panggilannya melunak. Ya Abul Qasim, ma kunta jahulan, kata mereka. Ma kunta jahulan. Engkau memang orang pintar. Maksudnya dibalik ya. Ma kunta jahulan. Sungguh engkau tidak bodoh. Aslinya teksnya itu maksudnya. Kami tahu engkau itu orang pintar. Kami tahu bahwa engkau itu tahu tentang kami, tentang kitab kami. Jadi betul kan kata Nabi, nanti mereka kalau ketemu saya waktu
Tadi Ali bin Abi Thalib kan mengatakan, ya Rasulullah nanti jangan dekat-dekat deh. Ya nanti mereka ngomong, apakah mereka ngomong jelek-jelek? Iya. Nanti kalau sudah ketemu saya pasti berubah omongannya, kata Nabi. Betul. Ternyata cukup disapa dengan hal yang paling menusuk bagi orang Yahudi itu, diingatkan dulu nenek moyangnya, ada sebagian yang melanggar, dan itu mereka tahu. Mereka tahu. Jadi langsung berhenti orang. Gak berani lagi ngomong-ngomong. Karena ingat dengan peristiwa itu. Peristiwa yang sangat ini ya, yang sangat menakutkan untuk orang-orang Yahudi. Kemudian berikutnya Jibril fi surati Dihyah atau Dahyah. Orang namanya Dihyah. Jibril alaihissalam diizinkan Allah SWT untuk menyerupai seseorang dari orang tenar, orang Arab waktu itu. Bagaimana kisahnya? Wa mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafarin min ashabihi bisawrain qabla an yasila ila Bani Quraidah. Rasulullah SAW melintasi dan bersama rombongan Nabi SAW melintasi satu tempat yang disebut dengan Surain atau Suwarrain. Surain. Kadang-kadang membaca istilah-istilah orang Arab itu tidak selalu sama kalau nama. Yaitu suatu tempat sebelum sampai ke kampung Banu Quraidah. Jadi orang Quraidah itu kan punya kampungnya. Nah, yang lain-lain ini ada suku-suku lain, ada suku Quraidah juga, tapi yang belum sampai ke pusat kampungnya itu. Jadi baru sampai kira-kira di luarnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal marra bikum ahadun?" Kata Nabi, ada enggak orang yang lewat lebih dahulu dari kami? Tadi. Ada enggak orang baru lewat? Kata Nabi, ada enggak orang yang baru melintas tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, qad marra bina Dihyah bin Khalifah al-Kalbi." Kata mereka, "Iya tadi kami lihat ada si Dihyah itu. Dihyah anaknya Khalifah dari suku Kalbi. Ada lewat tadi," kata mereka. Padahal bukan dia yang lewat itu. Maka bukan dia. Seperti hadis tentang ini, iman, ihsan, Islam. Itu kan Jibril menyerupai laki-laki, tapi tidak ada yang kenal. Pakai baju putih, datang kepada Nabi, lagi ketemu gini dengan sahabat, tiba-tiba datang. Duduk di depan Nabi, dengkulnya ketemu dengkul. Wah, mepet ya, di sini nih, kepalanya. Terus nanya kan, nanya kepada Nabi, berkali-kali tentang iman, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dijawab sama Nabi, benar. Jawab lagi, benar. Jawab lagi, benar. Ahsan tak, ahsan. Sodak tak. Setelah selesai dia pergi. Umar geram tuh mau nyetop orang itu. Jangan, kata Nabi, jangan stop, biar dia pergi. Terus Umar, siapa tadi? Dia nanya-nanya. Kami tidak sombong begitu nanya-nanya kepadamu ya Rasulullah. Itu tadi Jibril. Lagi mengajarkan kepada kalian. Oh, Jibril. Jadi Jibril kadang bisa dilihat. Kadang tidak. Kapan tidak dilihatnya? Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Jibril datang. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah sudah buatkan rumah di surga buat dia. Dan mengirimkan salam untuk Khadijah. Kata Bunda Khadijah, mana? Enggak ada Jibrilnya, enggak kelihatan. Kata dia, kalau Jibril masih di situ, tolong sampaikan salamku untuk Allah dan salam untukku wahai Muhammad, Rasulullah, dan salam buat Jibril, malaikatnya Allah. Baik, aku sampaikan. Jadi ada kalanya Rasulullah berlagi di depan Jibril, tapi orang yang di dekatnya enggak lihat. Kalau tadi dilihat oleh semua orang, termasuk Umar bin Khattab. Jadi ada kalanya Allah kirim Jibril hanya untuk ketemu Nabi saja. Bayangin kalau semua orang bisa lihat, heboh kan? Kalau sekarang kita foto bareng lah macam-macam gitu. Ya kayak orang penting lah, pasti penting lah ya. Jadi penting gitu kan. Kita kan bisa kalau orang penting ngajak foto bareng. Kira-kira. Ya para sahabat beda, pengalamannya dari kita beda. Apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya, ada nggak orang lewat? Ada, namanya Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Kata Nabi, naik apa dia? Ala baghlatin, naik begal. Bighal. Pernah tahu begal? Hewan tunggangan itu ada 3 di Mekah atau di Jazirah Arab lah pada umumnya. Yang paling kecil namanya himar, keledai kata kita. Yang paling maju cepat itu kuda, di atasnya lagi unta. Tapi di antara kuda dengan keledai ada namanya bighal. Jadi dia kayak blasteran gitu. Agak tinggi seperti kuda. Enggak. Jadi bentuknya itu, jadi ini jalannya lebih cepat daripada himar, tapi ukurannya separuh gitu.
Jadi Allah alam misalnya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia pasnya apa itu. Dulu saya nyebutnya masih SD dulu bigal. Nggak tahu di Indonesia nggak ada padanannya. Allah alam misalnya. Atau bisa kita sebut apa namanya keledai besar atau kuda kecil. Kata mereka ada dia mengendarai ala baglatin bayda. Mengendarai begal putih. Alaiha qatifah, ada pelananya dibajin dari sutra. Oh kata Nabi, faqala Rasulullah SAW, dzalika Jibril. Itu Jibril kata Nabi. Itu tadi Jibril yang lewat itu. Kenapa Jibril datang duluan lebih cepat dari kaum muslimin? Ya, karena memimpin para malaikat. Jibril bu'itha, telah diutus oleh Allah ila Bani Quraidah, untuk mendatangi Bani Quraidah lebih dahulu. Yuzalzilu bihim husunahum, menggoncangkan rasa keberanian, menggoncangkan jiwa mereka di dalam benteng-benteng mereka. Jadi mereka walaupun